Oke, berjumpa kembali para pemirsa Hamzarum di channel Hamzarum Podcast. Channel ini dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah review berita. Yang kedua adalah channel podcast yang nantinya akan menampilkan para tokoh atau para praktisi politik dan pemerintahan yang ada di Kota Malang. Khusus untuk channel review berita, saya akan mereview beberapa berita-berita perkembangan-perkembangan di Kota Malang yang menjadi bahan pembicaraan di media massa, baik media online maupun di media mainstream koran. Selama 2 hari belakangan, Kota Malang menjadi viral di media sosial. Viral bukan viral yang baik, tetapi viral yang negatif. Pertama ceritanya adalah diunggah oleh akun Twitter bernama Hostile Design, yang mana Hostile Design ini mengunggah postingan foto yang berisi tentang 9 tiang yang ada di zebra cross di kawasan Kayu Tangan Heritage. Sontak apa yang menjadi postingan dari Hostile Design itu menjadi bahan berita teman-teman media massa yang ada di Kota Malang. Kita mulai dari berita dari Detik Jatim. Judulnya adalah "Usai kloset, tiang semrawut kayu tangan bikin warga Kota Malang tercengang". Saya bacakan, Malang, usai kloset nyeleneh di Malang Creative Center, MCC, kini sejumlah tiang berjejer di kayu tangan Heritage bikin geleng-geleng. Publik Malang, betapa tidak tiang listrik itu persis berada di dekat zebra cross. Banyak warga Malang yang menumpahkan unek-uneknya di media sosial. Tiang-tiang itu dianggap mengganggu akses pejalan kaki. Penampakan deretan tiang itu diunggah akun Twitter @hostiledesign. Reporter Detik Jatim sudah menerima direct message ke akun tersebut Senin. Unggahan itu tak ayal mendapat beragam respon. Adapun beberapa respons yang disensor, @dikapu sensor menyatakan, "Iki tolong jelasno konsepnya apa Pak, lek nyebrang mosok temi bersih." Artinya dalam bahasa Indonesia, tolong Pak jelaskan konsepnya. Masa kalau mau nyebrang harus terbang terlebih dahulu. Lalu juga ada akun @lapangan yang disensor lagi mengatakan tiangnya pada mau nyebrang. Lalu ada lagi tulis @Indra disensor juga selebihnya, nyebrang sembari melewati rintangan. Dari pantauan Detik Jatim di lapangan terlihat ada 9 tiang yang terdiri dari tiang listrik dan sejumlah tiang provider. Tiang-tiang tersebut terpasang tepat di depan zebra cross yang ada di dekat kantor BCA. Salah satu pejalan kaki yang juga warga Kayu Tangan Kota Malang, Agil, 25 tahun, mengatakan bahwa tiang di kawasan itu memang sudah ada sejak dia kecil, namun dia heran karena sekarang tiang itu bertambah banyak. Kata Agil, sejak saya kecil sudah ada di situ, tapi kalau sekarang bertambah banyak, ujarnya saat ditemui di lokasi. Agil menilai bahwa tiang yang berjajar itu selain menghalangi akses pejalan kaki juga tidak enak dipandang, benar-benar semrawut dan tidak ditata. Oke, pemirsa Hamzarum, mari kita sedikit menganalisa. Pada saat kawasan pedestrian jalan itu dibangun, atau pada saat kawasan jalan di Kayu Tangan, tepatnya di perempatan BCA, atau masyarakat Malang biasanya menyebut di situ perempatan Raja Bali, itu sempat ditutup oleh pemerintah. Di situ aspal diganti dengan batu bata itu, dan dengan batu-batu itu yang sempat juga menjadi perdebatan. Pada saat itu ditutup, harusnya pemerintah sudah melihat di kawasan itu, karena kawasan Kayu Tangan itu membentang panjang dari mulai patung Chairil Anwar gereja, sampai dengan Kayu Tangan, perempatan Raja Bali, dan sampai lurus hampir ke PLN, sampai mau ke kantor PLN atau depan restoran McDonald lah. Nah, di situ pasti harusnya sudah dipeta bahwa di sana ada tiang listrik yang berjajar 9 itu, ada 9 tiang listrik itu, tetapi tidak ada tindak lanjut waktu itu, belum ada ya, sehingga saat ini belum ada solusi bagaimana cara menghilangkan tiang itu. Harusnya jika di analisa awal
lalu ditangani secara awal, mungkin postingan ini tidak akan terjadi. Nah, inilah pentingnya komunikasi di dalam pemerintah kota. Ada PLN, ada juga Telkom mungkin ya. Di tiang-tiang itu yang kita lihat ada tiang PLN dan ada tiang Telkom. Harusnya ketika mau menata kawasan wisata seperti itu, tiang-tiang itu harusnya dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum membangun kawasan itu. Padahal dulu pada saat pembangunan jalan di sepanjang Kayu Tangan itu bahkan ditemukan ada rel kereta api loh di bawah jalur itu. Dan itu pun sempat dikomunikasikan dengan beberapa budayawan, sejarawan, dan akhirnya rel itu ditutup atau tidak difungsikan. Nah, tiang yang kelihatan ini kan harusnya juga dikomunikasikan. Artinya senyampang atau bersamaan dengan pembangunan kawasan jalan itu harusnya juga dibangun juga, ini ditata sedemikian rupa sehingga tidak viral dahulu baru ditangani. Hal ini sama dengan Malang Creative Center kemarin. Malang Creative Center kemarin viral, ada foto viral. Klosetnya ada di luar sekat. Jadi kloset untuk buang air besar itu tidak disekat. Ada yang bilang pada saat itu dinasnya pemerintah kota mengatakan memang desainnya seperti itu. Desain toilet yang ada di luar sekat. Tetapi beberapa hari selanjutnya dibantah bahwa ada lupa sekat. Nah, hal-hal itu yang menemukan adalah masyarakat. Pada saat itu yang menemukan adalah teman-teman media yang pada saat itu melakukan liputan ke MCC dan menemukan ada toilet tidak disekat. Ini juga sama. Jalanan ini memang hampir tiap hari saya lewatin, tetapi saya sebagai masyarakat juga salah karena tidak awas terhadap ada tiang itu, malah akun orang luar hostile design yang awas terhadap tiang itu dan memfotonya dan dikomentari tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi kalau dilihat di @hostile_design itu yang komentar itu banyak masyarakat luar negeri atau mereka calon-calon wisatawan yang mungkin mau ke Malang. Harus kita apresiasi kawasan Kayu Tangan ini sukses. Pada saat dibangun, saya juga salah satu orang yang mempertanyakan, sedikit mengkritik apakah Kayu Tangan ini bisa sukses. Ternyata wali kota membuktikan bahwa kawasan ini sukses dan harus kita apresiasi. Tetapi ada sedikit noda 9 tiang itu yang harus diselesaikan. Dan ini harusnya ada komunikasi dengan Telkom dan PLN. Oke, kita lanjutkan membaca beritanya. Berita kedua adalah dari medcom.id, Metro TV, tulis oleh David Umar Al-Faruq. Malang, sebuah zebra cross di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang, Jawa Timur terhalang oleh sejumlah tiang listrik dan provider telekomunikasi. Saat dikonfirmasi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang mengaku bakal melakukan evaluasi terkait temuan itu. Temuan? Oke. Kalau disebut temuan, ya itu terpampang di ruang publik. Oke, memang saya agak tidak awas dengan itu, tetapi kan itu terpampang di ruang publik yang yang bisa dilihat dengan kasat mata, tidak perlu tidak perlu pakai ini. Jadi terpampang jelas. Maka kalau itu disebut temuan ya juga aneh juga. Harusnya memang evaluasi dari awal bahwa ada kelalaian lah bahasanya, kelalaian yang menyebabkan tiang itu belum direnov sampai saat ini. Oke, kata Dandung Jul Haryanto, Kepala DPUPR PKB Kota Malang mengatakan, nanti kami akan evaluasi, kalau memang harus dipindahkan ya akan kami pindahkan, kami akan koordinasikan dengan pemilik tiang, itu kayaknya milik PLN sama Telkom. Dandung menyebutkan tiang-tiang yang disebut menghalangi itu sebetulnya sudah berdiri sebelum adanya zebra cross. Namun ia tidak merinci secara detail sejak kapan tiang-tiang itu berdiri. Itu kan duluan tiangnya, zebra crossnya baru-baru saja. Jadi memang duluan tiang listriknya. Kalau tahunnya belum bisa memastikan, tapi duluan tiangnya, imbu Dandung. Sementara itu, perusahaan listrik negara atau PLN juga ikut memberikan tanggapan terkait temuan itu. Manajer PNN UNLP Kota Malang, Agung Nugroho, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti apabila diminta untuk memindahkan tiang milik PLN di lokasi tersebut.
Untuk mendukung pejalan kaki, PLN siap. Kalau tiang lain digeser dan dirasa sudah cukup untuk pejalan kaki juga tidak apa-apa, insya Allah aman. Agung menjelaskan tidak semua tiang yang berada di depan zebra cross tersebut milik PLN. Ia menyebut hanya ada satu tiang milik PLN di depan gedung Bank BCA dan tiang itu diakuinya sudah lama berdiri di lokasi tersebut. Agung mengatakan kalau yang di depan BCA itu persis. Kalau yang di depan BCA persis ada tiang PLN lama, artinya memang duluan tiang kami. Terus terkait yang sampai menutup itu memang ada beberapa tiang milik lain. Tiang kami tiang lama dalam bentuk besi, sedangkan tiang baru tiang beton. Ini juga membuka tabir yang cukup menarik bahwa untuk pemasangan tiang-tiang seperti itu bagaimana proses perizinannya. Kalaupun pemerintah kota memiliki data 9 tiang itu milik siapa saja, harusnya kan mudah untuk mengkomunikasikan. Jangan-jangan tiang itu dibangun berdiri di situ tanpa adanya perizinan. Ini yang harusnya jadi menarik karena dari berita Medcom, PLN mengatakan tiang dia hanya satu. Mungkin juga ada tiang tiang milik Telkom ya. Tapi kan kita tidak tahu berapa tiang. Jika memang ada 9 tiang, yang 7 itu milik siapa itu? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan di masyarakat. Kalau pindah kami tetap harus survei, di situ kan jalur induk. Kalau misal itu dipindah, kami juga harus pertimbangkan padamnya pelanggan. Ya, itu memang side effect dari daripada pemindahan tiang dan yang mana itu harus dipikirkan. Tetapi 9 tiang yang berdiri di situ harus mendapatkan perhatian, harus mendapatkan solusi bagaimana sehingga orang tidak saja menyeberang dengan baik, tidak tertabrak tiang, tetapi keindahan di situ yang harus dilihat. Oke, itu dari medcom.id. Sekarang kita coba dari Tugu Malang. Zebra cross ditutupi tiang listrik, Pemkot Malang itu duluan tiangnya. Sama dengan yang di berita Medcom tadi. Tapi yang jelas ada lagi juga, sementara itu manajer PLN Miftahul Farki Faris menyebutkan bahwa pihaknya hanya memasang satu tiang listrik. Oke, sudah dikonfirmasi oleh dua pihak PLN hanya satu tiang listrik. Terpisah, General Manager Witel Telkom Malang, Sony Hidayat juga mengaku bahwa pihaknya memang memasang beberapa tiang di lokasi tersebut. Pihaknya akan memindah kabel itu di instalasi bawah tanah yang tengah disiapkan Pemkot Malang. Pemindahan jaringan bawah tanah sedang diproses, proyeknya sudah intens, mungkin ada dua punya Telkom yang dijadwalkan secepatnya dilepas. Dia berharap program pemindahan kabel ke instalasi bawah tanah bisa segera terrealisasi, sebab menurutnya tiang-tiang tersebut diakui sudah terlalu banyak dan mengganggu pemandangan. Oke, tiang di bawah tanah yang dimaksud adalah ducting. Sistem ducting itu sudah lama digaungkan oleh pemerintah, tetapi kita belum melihat eksekusinya secara kasat mata di lapangan. Kita coba lagi ke berita di FIFA Malang. Setelah viral PLN bahkan geser tiang listrik demi pejalan kaki di Kayu Tangan Heritage. Oke. Artinya ketika dari judul ini, ketika memang PLN sudah siap, ya kan? Artinya komunikasinya antara pemerintah kota dengan PLN harusnya berlaku intens. Jadi harusnya hal-hal seperti ini diantisipasi sejak awal sebelum viral. Kebanyakan memang perilaku atau bukan perilaku ya, kebiasaan di pemerintahan, baik di pemerintahan di daerah manapun, tidak tanggap terhadap apa yang ada di kasat mata. Jadi menunggu laporan, menunggu viral, menunggu ada sidak, menunggu ada keluhan baru dilakukan penanganan. Hal itu sangat tidak baik mengingat pemerintah daerah dengan sistemnya sudah bottom up, masyarakat itu harusnya reaktif terhadap
eh, beberapa hal yang ada di Kota Malang. Dinas tidak hanya satu, OPD ada banyak. Harusnya OPD-OPD yang terkait harusnya saling bersinergi satu sama lain, melakukan pengecekan lah, melakukan pengawasan sehingga tidak viral dulu baru ditangani. Objek ini tidak jauh dari balai kota, artinya, dan ini jalanan yang saya kira setiap hari dilewati oleh wali kota Malang, dilewati oleh para wakil wali kota, ketua DPRD, tetapi kan kita tidak fokus terhadap adanya 9 listrik ini, malah orang luar yang memviralkan. Tujuannya sangat baik, karena listrik-listrik ini juga berbahaya. Di foto-foto juga kita lihat ada kabel bergelantungan. Bagaimana jika kabel tersebut lalu terkelupas gitu misalnya, lalu membahayakan pejalan kaki di daerah tersebut, kan juga masalah yang lain. Sehingga selain berkaitan dengan estetika, tiang-tiang listrik ini juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Nah, hal yang harus kita petik dari berita-berita ini adalah bagaimana pemerintah itu harus merespon secara dini, merespon secara cepat, atau tanggap terhadap banyak hal yang terjadi. Memang ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah, tetapi apakah tidak bisa merespon terlebih dahulu sebelum dikeluhkan oleh masyarakat? Itu yang harus dilakukan. Saya berharap ada anggota-anggota legislatif yang berbicara soal masalah tiang ini. Kalau kita lihat banyak sekali nyinyiran netizen. Misalkan ada @gemblodax ini, tulis akun @gemblodax, "Gak izin ta Pemkot Malang opo mbidegae di Jarno mengingat wis kadung teken kontrak sama provider itu." Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita hindari. Artinya kalau pemerintah reaktif, cepat tanggap terhadap hal-hal yang memang dirasa itu tidak baik, berkomunikasi dengan baik dengan lintas sektoral, saya kira nyinyiran-nyinyiran ini tidak akan keluar dari pemerintah Kota Malang. Sebuah penghargaan internasional pada Pemkot Malang, Pak Ji, @Samsutiaji dan IndiHomeCare, serta @Telkomcare, juga para internet provider yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat, tulis akun Adrial Insight. Ya, begitulah kalau sudah masuk media sosial, pemerintah dan pemerintahan, legislatif dan eksekutif harus siap terhadap serangan-serangan netizen. Review berita ini bukan untuk kita nyinyir, tetapi ini adalah saling mengingatkan. Saya sebagai masyarakat Kota Malang juga berkewajiban untuk mengingatkan kepada pemerintah agar tolonglah hal-hal seperti ini segera diatasi dan tidak lagi terulang di masa mendatang. Kalau kita mau membangun harusnya direncanakan, set plan-nya baik-baik. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik di sekitar situ, harusnya juga dikomunikasikan. Harusnya tiang ini bisa selesai pada saat jalan itu ditutup. Jalan itu pada saat pembangunan jalan di kawasan Kayu Tangan itu, seingat saya ditutup sekitar 1-2 bulan, sehingga ketika pemerintah bisa berkomunikasi dengan baik dengan PLN dan provider-provider lain yang menanam tiang di situ, saya kira dalam jangka waktu itu bisalah pindah atau geser. Tetapi itu tidak dilakukan, sehingga menunggu masyarakat, menunggu viral, dan baru bekerja. Begitulah pemirsa Hamzah Room untuk review berita kali ini. Kita akan bertemu lagi di review-review berita lain yang sedang hot di Kota Malang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.